Kalau belajar ilmu tentang ketuhanan sederhana. Mendekat saja sama seorang guru. Setelah itu dengarkan apa yang dinasihatkan, jalankan. Jangan banyak pertanyaan. Diterimanya harus dengan hati. Karena jalan menuju Tuhan cuma satu, hati. Nah kalau kita ngaji pakai pikiran, itu yang sering membuat kita sering sulit untuk mendapatkan pelajaran. Karena apa? Ia masih penuh di pikiran. Apa yang akan terjadi pada kita saat kita bisa menemukan Allah? Satu, Allah tidak akan membiarkan kita dalam kedamaian. Paham maksud saya? Ya. Begitu kita sudah mulai menemukan jalan menuju Allah, satu yang saya ingin pesankan, Allah tidak akan membiarkan kita dalam keadaan damai. Jadi kalau begitu, selama ini kan kita, aduh, saya sudah ngaji, ujiannya banyak, cobaannya banyak. Kayaknya salah nih ilmunya, keluar nggak jadi ngaji. Itu yang salah. Karena dia diiming-imingi oleh orang-orang yang mengatakan, ayo ngaji sama saya, pasti kau akan damai. Kalau ada orang yang menawarkan spiritual berbanding lurus dengan kedamaian, pasti dia belum mengalami spiritual. Semua nabi, semua rasul tidak akan pernah ada jeda untuk damai. Nabi Muhammad sejak lahir sampai meninggal tidak pernah damai. Karena apa? Karena hidup ini akan mewariskan pengalaman. Pengalaman akan mewariskan apa? Mewariskan pertumbuhan. Ketika tumbuh, berarti kita tidak akan pernah damai. Ketika kita ada di zona nyaman, Allah akan menarik kita ke zona yang tidak nyaman. Untuk selanjutnya dikirim lagi ke zona nyaman yang berbeda. Ulangi, begitu sekarang nyaman, Allah akan tarik kita ke zona yang tidak nyaman. Pada saat ditarik ke zona yang tidak nyaman, kan kita pasti akan berteriak, tolong Tuhan. Betul? Setelah itu masuk ke zona nyaman yang baru, yang tingkatannya berbeda. Jadi kalau gitu, ada kedamaian di situ? Sebetulnya tidak ada. Yang ada adalah pertumbuhan. Yang kedua, Allah tidak akan membiarkan kita melangkah menuju kehidupan yang normal. Tidak seperti kebanyakan orang. Ada istilah kan, sudah jatuh di timba tangga, itulah belajar spiritual. Dan ternyata semua pengalaman itulah yang mengantarkan kita tumbuh. Pertimbangan yang baik hanya lahir dari pengalaman yang buruk. Dua. Yang ketiga, ketika kita berusaha menjauh dari semua yang tadi, menjauh dari suasana yang tidak damai, menjauh dari kehidupan yang tidak normal tadi, apa yang terjadi? Tuhan akan menarik kita. Dengan apa beliau menarik? Dengan cinta, dengan luka, dengan rasa sakit. Bisa jadi dengan kegembiraan, bisa jadi dengan pemahaman, bisa jadi dengan konflik. Dan saya ingin kasih tahu, kedamaian artinya apa? Kedamaian bukan berarti hidup tanpa konflik. Tapi kedamaian adalah kemampuan mengatasi konflik dengan cara yang damai. Ulangi lagi, kedamaian bukan berarti hidup tanpa konflik. Tapi kedamaian adalah kemampuan mengatasi konflik dengan cara yang damai. Rasakan semua kata-kata saya. Rasakan semua kata-kata ini berasa. Tarik ke dalam kehidupan kita. Subhanallah. Kita sudah ditarik oleh kehidupan dengan cinta. Kita sudah ditarik oleh kehidupan dengan luka. Mungkin juga dengan rasa sakit. Ada teman yang sakit, tapi sakit memberikan pencerahan. Ada teman yang terluka, luka memberikan kesembuhan dan kemudian terjadi pencerahan. Ada teman yang kemudian merasa gembira. Kegembiraan juga media. Cara Tuhan menarik kita.
Bisa juga kita ditarik dengan konflik, bisa juga ditarik dengan pemahaman. Di sini tidak ada ya pengelompokan. Tuhan tidak menarik kita dengan kegembiraan, kedamaian, kesejahteraan, tidak. Tuhan menarik kita dengan media yang sangat beragam. Jadi percayalah sama saya, apapun yang sedang kalian alami dalam kehidupan kalian sekarang, termasuk yang sedang saya rasakan dalam kehidupan saya sekarang, percayalah, itu adalah Tuhan sedang menarik kita supaya kita menuju kepada pertumbuhan, supaya kita menuju kepada pencerahan. Paham? Oke. Saya sudah janji, ini adalah tafsir Quran surat Al-Mudaththir dalam dimensi yang lebih praktis. Bagaimana kita membersihkan? Kan tidak ada petunjuknya. Bagaimana kita bangkit dan menyadarkan diri? Kan tidak ada petunjuknya. Sekarang saya ubah dalam bahasa yang sederhana. Sampai sini bisa dipahami. Mulai lega sekarang? Mulai lega. Karena semua peristiwa yang sedang kita hadapi, apapun itu adalah karena hidup sedang mengizinkan kita untuk tumbuh. Masih ingat cerita saya dulu tentang monyet yang mengambil pisang? Masih ingat? Sebetulnya itu inspirasinya dari Thailand. Cara pawang monyet di Thailand untuk menangkap monyet itu pakai kendi. Pakai kendi yang besar. Dan kendi itu pas setangan monyet. Dalam kendi itu disediakan itu kacang. Dan pawangnya itu tidak sedang berusaha untuk menangkap monyet. Dia ngobrol kemana. Jadi monyet juga tidak merasa kalau dirinya sedang terancam. Makanya dia baru mulai memasukkan tangannya ke dalam kendi. Lalu sesampai di kendi, dia mengambil kacang. Akibatnya setelah kacangnya digenggam, tangannya gak bisa ditarik keluar. Nyangkut. Karena apa? Mulai terikat dengan yang dia pegang. Itu sebetulnya kehidupan kita. Di dunia ini banyak kendi-kendi yang kita masuki. Setelah itu kita ikat. Gak bisa keluar dari kendi. Gak bisa pulang ke akhirat. Terlalu berat. Buat kendinya aja udah berat. Ayo. Kendi kita bisa anak kita. Kendi kita bisa keluarga kita. Kendi kita bisa deposito kita loh. Sampai kita kikir dan pelit. Kendi kita bisa mobil kita. Kendi kita bisa sawah kita. Kendi kita bisa sahabat arisan kita. Saya tidak cerita kendi yang di Thailand. Susah bawanya ke sini. Karena kalian semua punya kendi sendiri-sendiri. Sekarang saya tanya, apa yang sedang ada di genggaman tanganmu? Banyak? Dan kau tidak mau melepaskannya. Sulit keluar. Coba kalau dia lepaskan, keluar nggak tangannya? Keluar. Selamat nggak itu monyet? Selamat. Maaf ya, saya cerita monyet di Thailand. Saya nggak cerita ibu bapak. Saya nggak berani. Coba lepaskan, keluar nggak tangannya? Kalau keluar tangan, kan bisa bebas kemana? Mau pergi kemana kan gak bawa kendi. 90% manusia tidak bahagia karena cemas. Maka dia pegang terus. Lagi ngaji sama saya masih mikir suami di sana. Itu manusia apa monyet? Manusia tentu saja. Manusia. Yang begitu tuh monyet. Yang di Thailand. Sekarang saya mau kasih tahu, praktis gak ilmu ini? Praktis. Sekarang saya ingin lepaskan genggaman. Mobil taruh aja di garasi. Rumah gak usah dibawa. Jangan taruh di hati. Kalian akan bebas pergi kemanapun tanpa membawa kendi. Saya ingin tanya, itu monyet jadi gak ditangkap sama pawang? Ya itu cara menangkapnya sederhana. Tidak disakiti. Karena apa? Pada akhirnya dia ditangkap oleh dirinya
sendiri. Kita datang ke dunia dengan tangan kosong, malah kita memegang begitu banyak yang ditawarkan dunia ini. Begitu kita disuruh pulang ke sana, kendinya nahan. Sulit mati. Ini. Makanya mungkin kita akan dikasih media cinta, dikasih media luka, dikasih media rasa sakit, dikasih media kegembiraan, pemahaman, mungkin juga dikasih konflik. Tugas kita cuma satu kok. Apa yang diberikan semesta pada diri kita, terima, rasakan, setelah itu lepaskan. Seperti kita melihat mangga di pohon. Semesta mengatakan pada kita, petiklah olehmu. Aku ada untuk kepuasanmu, kata pohon. Petik. Setelah itu kau makan. Setelah itu kau rasakan. Mangga sudah menyumbang rasa pada kita. Tugas kita cuma satu. Itu bijinya kau tanam lagi. Dan setelah itu lupakan dan pergi. Tidak usah memikirkan mangga yang tadi. Aduh, duit saya gak ada nih, gara-gara beli mangga. Coba gak beli mangga. Terus aja mikir. Itu pikiran. Jadi saya ingin kasih tahu, kita belajar spiritual di tingkatan apapun, kalau harmonisasi antara pikiran dan hati tidak tercapai, dia akan menarik kita ke arah yang berbeda. Dan kita tidak pernah pergi. Rasakan kata-kata saya. Masukkan di hati sanubari. Setelah itu terima dengan hati dan keterbukaan. Dan katakan pada diri kita semuanya, hari ini saya akan melepaskannya. Karena saya bukan. Teruskan sendiri. Baik. Pertanyaan saya sekarang, apakah kita ini individu? Pasti kita mengatakan yes. Periksa dulu. Apa individu? Individu itu satu. Individu itu berarti tidak terbagi. Individu itu pasti tidak bisa dibagi. Sekarang saya cek, tolong lihat saya sekarang. Apakah di dalam diri kita ada pikiran? Ada. Apakah dalam diri kita ada hati? Hati yang saya maksud adalah sesuatu yang mewarisi sifat-sifat baik. Yang ketiga, apakah dalam diri kita ada tubuh? Ada. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin ikut pelatihan tentang kesadaran, semua pelatihan yang ditawarkan harganya mahal. Dan saya menawarkan, mari kita jadikan kehidupan kita setiap saat adalah pelatihan. Yang membayar adalah Allah. Karena sudah dibayarin sama Allah dalam kehidupan ini, pelatihan yang diselenggarakan oleh Allah di semesta ini gratis. Tapi kita tidak merasa bahwa itu adalah pelatihan. Sehingga kita harus daftar ini, daftar itu untuk ikut banyak pelatihan. Karena kita senang dengan yang formal-formal. Tapi ternyata tidak mengubah kita. Karena semua perubahan tergantung pada diri kita. Oke, saya tanya sekarang. Punya pikiran? Punya. Punya hati? Punya. Punya tubuh? Punya. Oke. Kita putuskan. Saya ingin membantu orang yang membutuhkan pertolongan saya. Dan saya punya uang untuk itu. Keputusan itu ditunda sebentar. Ada gak yang ngerecokin diri kita dari dalam? Ada. Keputusan yang tadi sebutnya datangnya dari hati. Saya ingin memberi. Bahkan tidak melihat jumlah. Bahkan tidak melihat uang itu dari mana, dengan cara apa kita mendapatkannya. Pikiran yang suka analitik. Aduh, uang itu kan saya sampai gak tidur. Uang itu kita dapat, saya sampai itu pikiran. Begitu pikiran mulai masuk, iya ya, enak aja. Masa saya kasih? Saya juga mencarinya susah payah.
Sampai saya harus terjatuh sakit untuk mendapatkan ini. Siapa yang ngomong itu? Pikiran. Lalu tubuh bilang, iya, kata tubuh, sepatu kamu kan baru punya satu. Coba beli sepatu yang enak. Jadi gak nyumbang? Gak jadi. Jadi saya ingin memberikan gambaran. Situasi yang seperti itu sering gak kita hadapi? Banyak ya konfliknya di dalam itu. Terjadi perang Baratayuda antara Pandawa dan Kurawa. Perlu waktu untuk bisa mengalahkan Kurawa, untuk memutuskan bahwa saya akan memberi. Kata hati, nanti malam bangun ya. Kata hati. Kata pikiran, kan kamu capek, seharian kerja, banyak sekali kerjaannya. Kata pikiran. Kata badan, iya, pegel-pegel nih. Jadi gak bangun? Gak jadi. Oke, sekarang saya tanya. Dua contoh yang saya berikan tadi. Pertanyaan sekarang saya, apakah kita ini individu? Ternyata jawabannya no. Karena aku masih terbagi 3. Nah, bagaimana mungkin kita yang masih terbagi 3 belum bisa menjadi diri sendiri untuk bisa menyatu dengan Tuhan? Kata Tuhan, aku nanti menyatu dengan mana? Bingung Tuhan. Waktu DPR masih terbagi 2, presiden saja bingung. Saya harus menghadiri rapat yang mana? Tuhan mau menghadiri rapat yang mana? Diri kitanya masih terbagi 3. Ada 3 koalisi dalam diri kita. Koalisi pikiran, koalisi hati, dan koalisi tubuh. Masing-masing punya kekuatan yang sama. Bahkan koalisi pikiran dan koalisi tubuh bikin koalisi baru. Namanya koalisi apa? Ya, koalisi barulah. Akibatnya dia bisa mengalahkan koalisi hati. Karena si pikiran dengan tubuh itu suka bersekongkol untuk mengalahkan hati. Oke. Sudah semakin tahu penyakit kita sekarang? Terperinci sekarang ya. Kemarin-kemarin kan tidak jelas mana yang harus diperangi. Sekarang semakin jelas. Oh, itu sebetulnya. Pelurunya udah banyak yang kita lontarkan. Istighfarnya sudah banyak, tapi tidak tepat sasaran. Akibatnya istighfar itu cuman seperti peluru kendali yang diarahkan ke tempat yang tidak jelas. Musuhnya malah justru semakin berkembang. Oke? Baik. Bagaimana cara menemukan Tuhan? Kan tadi masalah kita apa? Allah. Betul? Solusinya ada pada Allah. Berarti tugas kita ya menemukan Allah. Toh yang 5 tadi noda itu selesai. Oke. Satu-satu cara menuju Allah adalah mensinkronkan pikiran, hati, dan tubuh. Ilmu yang sudah Bapak Ibu dapat, sekali lagi, ilmu yang sudah Bapak Ibu dapat, ilmu yang agung yang diberikan Allah. Hanya ilmu itu yang bisa membuat sinkron antara pikiran, hati, dan tubuh. Tetapi kenapa hari ini kita belum sinkron? Karena kita belum sungguh-sungguh menjalankan ilmunya. Makanya tugasnya cuma satu, menemukan seseorang yang bisa membantu kita merealisasikan Tuhan. Oke? Harus ada suatu pelatihan yang bersifat komprehensif, integral, yang dapat menjadikan diri kita menjadi individu, satu titik fokus. Jadi selama diri kita belum jadi individu, kita tidak akan pernah menemukan Tuhan. Baik, ilmunya sudah didapat, caranya sudah didapat, tapi kita harus berupaya untuk menjadi apa tadi? Individu. Kalau kita masih terbagi, belum menjadi satu, karena belum sinkron. Bahkan
dominasi hati harus lebih kuat dari pikiran dan tubuh. Nih, mau belajar dengan saya berapa lama pun, kalau tidak mengerti tentang hal ini, mungkin tidak ada artinya. Karena perlu titik fokus. Tanpa titik fokus, merealisasikan Allah menjadi sesuatu yang tidak mungkin. Oke, sekarang bukan berarti pikiran itu harus dimatikan. Bukan berarti hak tubuh harus ditiadakan. Tapi harus ada sinkronisasi, harmonisasi. Sehingga pikiran dan tubuh ini dikendalikan oleh hati. Harusnya yang diikuti terus oleh pikiran dan tubuh adalah apa kata hati. Terus, kalau begitu apa yang dibutuhkan oleh kita sekarang? Yang dibutuhkan oleh kita adalah kesadaran yang lebih besar tentang hakikat Allah di dalam diri kita.